Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lelaki pembelajar di channel YouTube Bapak Milenial. Nah, idola keluarga, keluarga idola. Hari ini kita akan belajar tentang keterbukaan dan kejujuran dalam rumah tangga. Nah, hal ini diperlukan kenapa? Karena studi literatur mengatakan ada sekitar 69% konflik terjadi dalam pernikahan akibat tidak tidak paham atau kesalahan dalam komunikasi. Kesalahan ini mencakup ketidakmampuan untuk mendengarkan secara aktif, mengekspresikan perasaan dengan cara yang tidak menyalahkan, dan tidak adanya keterbukaan. Jadi penelitian membuktikan banyak komunikasi yang terjadi akibat tidak saling memahami dan salah mengekspresikan perasaan. Maka sekalian dalam hal ini dibutuhkan pula keterbukaan dalam mengungkapkan perasaan masing-masing. Perlu diingat bahwa laki-laki ketika mengungkapkan perasaan itu perasaannya konkret. Ya. Laki-laki ketika dia mengungkapkan sesuatu itu secara konkret, real, jelas, vulgar. Sedangkan perempuan ketika mengungkapkan perasaan itu secara abstrak, secara halusinasi, bahkan bisa jadi halusi bubur, bukan halusinasi lagi, harus dibubur lagi oleh laki-laki. Maka dalam hal ini ketika seorang laki-laki mengungkapkan perasaan dengan konkret, dengan real, dan kemudian tanpa tendeng aling-aling, kadang-kala salah dipahami oleh perempuan. Sedangkan perempuan ketika ngomong itu main kode-kodean, main abstraksi. Dan ini pun sulit dipahami oleh seorang laki-laki yang gaya mikirnya konkret. Maka tidak ketemulah komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, maka dalam hal ini tips yang pertama bagi para laki-laki belajarlah untuk memperhalus cara menyampaikan hal-hal yang konkret itu. Karena bagi perempuan tidak terlalu penting bahasa yang keluar, tapi yang penting adalah intonasi dan nada bicara. Sedangkan bagi laki-laki, perempuan yang diinginkan itu adalah perempuan yang menyampaikan perasaannya secara konkret, bukan secara abstrak, secara kode-kodean. Kenapa? Karena, mohon maaf, saudara sekalian, banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga itu akibat seorang istri menyangka lelakinya itu adalah dukun. Lelakinya itu adalah peramal. Dia yang tahu perasaan istrinya tanpa mesti diucapkan. Enggak. Suami kita itu adalah manusia. Yang dia hanya menangkap apa yang dia bicarakan. Apa yang istri itu bicarakan. Dia tidak bisa menangkap sesuatu yang abstrak. Karena bukan dukun. Maka bagi ibu-ibu, bagi para istri ketika mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keinginan itu ungkapkanlah secara konkret, tidak diungkapkan secara abstrak. Nah, ini sini poinnya, gitu ya. Maka, saudara sekalian, dalam hal ini pula, ketika itu sudah terjadi, ketika itu sudah dipahami, maka itu akan menjadi komunikasi yang dua arah, kan gitu. Kalau komunikasi satu arah, itu namanya khutbah, ya. Kalau komunikasi dari berbagai arah, itu namanya gibah, kan gitu ya. Jadi komunikasi itu harus dua arah, tidak satu arah, tidak dari berbagai arah. Kalau satu arah namanya khutbah, kalau dari berbagai arah namanya gibah, kan gitu ya. Maka dalam hal ini komunikasi itu terjadi dua arah antara suami dan istri. Suami bagaimana dia belajar mengungkapkan dengan tensi nada yang rendah, dengan kesopanan yang dipakai. Kenapa? Karena perempuan mengutamakan perasaan. Sedangkan perempuan bagaimana mengungkapkan perasaan, mengungkapkan emosi, mengungkapkan pikiran itu dengan bahasa-bahasa konkret, bukan dengan bahasa-bahasa abstraksi atau bahasa-bahasa kode. Apalagi malah petaka yang pertama terjadi dalam rumah tangga itu ketika seorang istri atau seorang suami ngomong, seharusnya kamu paham. Malah petaka pertama ketika ada keluar kalimat seperti itu. Nah, kenapa? Karena sekali lagi
laki-laki dididik dengan otak yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, mustahil paham bahasa-bahasa yang disampaikan secara abstrak. Sedangkan perempuan mustahil menerima bahasa-bahasa dengan bahasa intonasi tinggi, dengan bahasa-bahasa yang kasar. Maka dalam hal ini, mohon maaf terjadinya komunikasi yang dua arah itu akibat dari pemahaman seorang laki-laki bagaimana seorang istri itu menyampaikan komunikasi secara abstrak dan mampu membuat bahasa itu menjadi konkret, dan bagi seorang perempuan bagaimana dia bisa menerima bahasa apa adanya dari seorang laki-laki. Maka di sini terjadi komunikasi dua arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.